Ada pertanyaan tentang bagaimana cara mengirim jutaan notification. Nah, detailnya teman-teman bisa baca langsung ya di linknya. Seperti yang kita sudah ketahui, sekarang itu fitur notification sudah menjadi hal yang wajib ada di semua aplikasi. Nggak peduli jenis aplikasi apapun, sekarang itu sepertinya fitur notifikasi sudah menjadi sesuatu hal yang wajib. Dari mulai contohnya mengirim hal yang tidak penting, seperti iklan atau promosi, atau hal yang penting, contohnya Bigo Live. Maksudnya notifikasi transferan duit masuk misalnya. Pertanyaannya, gimana sih cara mengirim notification ke jutaan pengguna aplikasi kita? Misalnya kalau aplikasi kita sudah digunakan oleh jutaan orang. Kita akan bahas dua solusi untuk menangani hal ini. Solusi cepat dan mudah, dan juga solusi yang mempersulit diri kita sendiri. Oke, kita bahas yang sulit dulu ya, supaya nanti pas kita bahas yang mudah, jadi kerasa gampang banget. Anggap saja kita punya aplikasi, misalnya kita punya mobile app. Nah, biasanya pasti akan memiliki aplikasi back-end yang berjalan di server. Anggap saja ada orang marketing kita misalnya ingin mengirim notifikasi, entah itu promo, dan iklan, dan lain-lain. Nah, ini mau dikirim ke semua pengguna aplikasi mobile kita misalnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya aplikasi backend kita yang berjalan di server itu bisa mengirim notifikasi ke aplikasi kita yang terdapat di mobile app pelanggan kita? Terdapat dua cara sebenarnya. Yang pertama adalah menggunakan push. Dan yang kedua itu menggunakan pull. Kita bahas push dulu. Push ini mengirim notifikasi dari aplikasi yang berjalan di server kita ke aplikasi yang berjalan di klien kita. Nah, pada kasus ini, aplikasi servernya adalah aplikasi backend kita tentunya. Dan aplikasi kliennya itu adalah mobile app kita. Jikalau aplikasi mobile kita berjalan di lebih dari satu perangkat ya, smartphone, artinya aplikasi backend kita itu harus mengirim berkali-kali sejumlah smartphone yang menginstal aplikasi mobile kita. Semakin banyak, ya otomatis semakin banyak pula kita harus mengirim ke mobile app kita dari aplikasi backend kita. Nah, kurang lebih seperti ini kodenya. Jadi pertama, kita akan ambil dulu semua data user di database kita, lalu kita akan kirim satu persatu notifikasinya ke setiap user yang menggunakan mobile app-nya. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana sih kita bisa tahu aplikasi mobile yang sedang online? Karena bisa aja ada yang tidak online. Nah, harapannya adalah biar kita bisa mengirim notifikasi ke aplikasi yang sedang online. Solusinya adalah kita bisa gunakan teknologi yang namanya live connection. Contohnya misalnya ada WebSocket, ada juga server send event, ada juga long pooling. Nah, teman-teman bisa googling ya untuk belajar lebih detail tentang semua jenis teknologi live connection ini. Nah, tapi saat kita menggunakan push ya, menggunakan live connection, itu punya beberapa kekurangan juga dan kita harus waspada tentang kekurangan ini. Misalnya, ketika jumlah usernya sangat banyak, misalnya jutaan, membaca seluruh data user bisa menyebabkan kapasitas memori RAM di server kita itu bisa habis. Semakin banyak, ya otomatis penggunaan memorinya semakin besar. Nah, atau sangat potensial juga untuk terjadi lambat. Kenapa? Karena kita harus melakukan iterasi satu persatu dari semua user kita. Semakin banyak usernya, semakin lambat juga pastinya proses mengirim datanya. Belum lagi, untuk maintain live connection ini bukanlah hal yang mudah. Nah, ketika kita menggunakan live connection, sebenarnya koneksinya tidak terjadi dalam satu arah. Jadi jangan berpikir dari server ke klien. Live connection itu artinya dia terjadi dua arah, gitu ya. Jadi koneksinya akan selalu hidup. Jadi kalau mobile app-nya berjalan 24 jam online terus, dia akan hidup selama 24 jam juga. Jadi ini sangat membebani si server kita. Jikalau sampai ya banyak sekali mobile aplikasi yang membuat live connection ke server kita, bisa jadi ini akan sangat membebani penggunaan resource di server kita, terutama resource RAM-nya. Nah, kenapa? Karena hal ini, ya, connection akan di-maintain di RAM. Jadi, live connection itu akan di-maintain di RAM. Jadi, perlu diperhatikan ya, semakin banyak live connection, penggunaan RAM akan semakin tinggi. Jikalau sampai kita tidak memonitornya, ini nanti bisa menyebabkan server kita hang atau juga bahkan bisa mati. Cara selanjutnya itu adalah pull. Pull adalah mengambil notifikasi ke server dari klien. Jadi ini adalah kebalikan dari push. Nah, dalam kasus pull, yang bekerja justru adalah kliennya, bukan servernya.
Jadi klien akan mengambil data dari server. Anggap saja seperti API call. Semakin banyak klien nanti, maka request-nya akan semakin banyak pula yang akan dilakukan ke server kita. Artinya apa? Artinya mobile apps-nya akan banyak sekali ya yang melakukan request ke server kita. Nah, proses pull ini digunakan untuk mengambil notifikasi yang dilakukan secara berkala ya ke server. Nah, di sini biasanya ada schedule dalam waktu tertentu. Nah, tolong tekankan pada kata berkala. Jadi maksudnya di sini adalah artinya mengambil datanya tidak dilakukan sekali, melainkan bisa berkali-kali. Nah, contohnya sebenarnya sama mirip konsepnya dengan Git. Nah, untuk mendapatkan data terbaru dari server misalnya, kita perlu melakukan yang namanya perintah git pull dari komputer kita. Nah, baru perubahan yang terjadi di server itu bisa kita dapatkan. Jadi konsepnya sama seperti itu. Kalau teman-teman mau mendapatkan notifikasi terbaru, teman-teman lakukan pull ya, pengambilan data ke servernya dari mobile app-nya. Misal saja, kita bisa membuat internal schedule misalnya, gitu ya, tiap 5 detik untuk mengambil notifikasi dari server misalnya. Atau bisa diatur sesuai dengan waktu yang diinginkan. Semakin cepat, otomatis semakin banyak sekali request yang dikirimkan ke server. Nah, sama seperti push, pull juga memiliki kekurangan. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah, walaupun misalnya tidak ada notifikasi baru di server, klien akan selalu mengecek ke server untuk mendapatkan data notifikasi baru. Jadi karena dia secara berkala selalu mengambil data notifikasi, walaupun kenyataannya tidak ada notifikasi, dia akan selalu mengambil notifikasinya. Penggunaan pull lebih sederhana karena dia tidak membutuhkan live connection. Jadi cukup memanggil server ya dari kliennya secara berkala dan langsung mendapatkan hasilnya, baik itu ada notifikasi baru ataupun tidak ada notifikasi baru. Jikalau kliennya sangat banyak, misalnya jutaan, walaupun mungkin bisa membuat pekerjaan aplikasi di servernya menjadi sibuk, tapi tidak seberat yang push. Hal ini karena dalam pull kita tidak membutuhkan live connection. Jadi, kalaupun berat ya, nggak terlalu berat seperti di push. Nah, itu adalah solusi yang sulit. Sekarang pertanyaannya, apa solusi yang cepat dan juga mudah? Nah, sederhananya, nggak usah capek-capek bikin sendiri ya. Jadi kita nggak perlu mikirin bikin push atau juga pull. Nah, kita bisa selesaikan semuanya dengan uang misalnya. Jadi, kita tinggal pilih atau bayar cloud provider yang menyediakan fitur push notification. Ada banyak sebenarnya. Contohnya ada Firebase, ada Supabase, ada Clevertap, ada Amazon Web Service, ada Azure, dan lain-lain. Masih banyak juga sebenarnya ya untuk penyedia push notification cloud provider. Jadi, kita tidak perlu lagi mengurus push notification dari aplikasi backend kita ke klien. Ya. Jadi, kita tidak perlu mengurus hal tersebut. Jadi, yang kita lakukan adalah kita cukup gunakan cloud provider. Dengan begitu, aplikasi backend kita di server kita cukup mengirim notifikasinya ke cloud provider saja. Nanti, cloud providernya yang akan bertanggung jawab mengirim ke klien kita. Jikalau misalnya kliennya bertambah banyak atau bahkan sampai jutaan, ya udah bukan urusan kita lagi gitu ya. Itu urusan cloud providernya. Jadi nggak peduli kalau kita, yang penting kita udah bayar ke si cloud providernya. Nah, jadi kesimpulannya, kira-kira pilih yang mana nih? Pilih yang mudah dulu atau pilih yang sulit dulu nih? Nah, saran saya, mulai dari yang mudah dulu. Kenapa? Nggak usah khawatir gitu ya. Kalau teman-teman misalnya khawatir, oh kalau saya bayar cloud nanti kemahalan. Nah, kita lihat misalnya ya, kalau misalnya penggunaan awal, biasanya kita tidak butuh cost atau biaya yang terlalu mahal. Contoh misalnya di Firebase, cloud messaging-nya itu masih gratis. Dan untuk real time, database-nya itu hanya $5 per gigabyte. Kayaknya sih jauh lebih mahal bayar server sendiri atau mungkin gaji teman-teman gitu ya dibandingkan harga Firebase ini. Oke, jadi kira-kira kalau misalnya seperti itu, kapan kita perlu bikin sistem push notification sendiri? Nah, ya nanti aja kalau misalnya biaya tagihan cloud provider-nya atau push notification-nya udah lebih gede daripada total biaya server dan juga gaji programmer yang nanti disuruh untuk buat sistemnya. Kalau masih murah sih ya buat apa gitu ya, buang-buang resource juga, buang-buang uang juga sebenarnya. Jadi lebih baik kita fokus ke core bisnis kita. Ya kecuali teman-teman memang mau bikin push notification service gitu ya. Ya udah bikin sendiri.
Kalau bukan itu, core bisnis kita ya buat apa? Kita bikin sendiri. Mendingan pakai yang sudah ada aja. Oke, sekian aja ya video kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan jangan lupa juga nih teman-teman dukung channel ini dengan join premium membership atau super thanks ya. Nah, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam programmer zaman now. Bye-bye.